Novel Asam Manis Stella, episode 49. Take care my sister. Okay brother, don't worry. Stella pun masuk ke tempat pemeriksaan dan menunggu penerbangan. Perjalanannya menuju Indonesia sekitar 9 jam dengan fasilitas ekonomi yang cukup memuaskan. Setibanya di Indonesia, Stella langsung menuju pangkalan bus Damri yang menuju rumah Kak Della. Sambil memikirkan rencananya ke depan. Della pun tak bisa berbuat banyak. Adiknya yang sedang bingung dan putus asa. Nampaknya beban pikiran Stella bertambah karena dirinya telah menjadi pengangguran dan sisa uang gajinya yang lama-kelamaan menipis. Sesekali Stella masih berusaha untuk mencari pekerjaan lain di luar negeri, namun selalu gagal. Sempat dia sudah interview dengan perusahaan asing di Arab Saudi, namun selalu terganjal dengan visa yang selalu ditolak. Hari demi hari, bulan demi bulan, hingga titik jenuh dan kekecewaan memuncak. Uang Stella telah habis, dan dia butuh biaya untuk hidupnya ke depan. Semua barang yang dititipkannya di tempat Kak Della, dia relakan, kecuali sebuah motor yang rencananya akan Stella jual untuk modalnya mencari kerja di Jakarta. Awalnya, Kak Della melarang menjualnya, namun Stella bersikeras karena dia tidak bisa terus-terusan begini, menjadi pengangguran dan tak berdaya. Tidak produktif adalah sebuah kegagalannya dalam hidup, dan Stella tidak mau itu terus terjadi padanya. Dengan modal internet, Stella mulai menawarkan motornya ke penjualan online. Dan syukurlah, motor tepat terjual di daerah Tangerang, tempatnya dulu tinggal. Stella berpamitan untuk mencari kerja di Jakarta dan mencari kosan di sekitar Tangerang. Della tidak bisa melarang adiknya dan membiarkan dia mencari jati dirinya. Dan berharap tahun ini dia menemukan jodohnya agar tidak sendiri lagi dan tidak luntang-lantung tanpa tujuan. Uang dari hasil penjualan motor Stella jadikan untuk modal untuk mencari kos-kosan dan mencari kerja. Stella merasa tidak enak terus-terusan numpang di rumah Kak Della selama 3 bulan. Di rumahnya pun dia seperti orang bingung tanpa tujuan yang pasti. Dan saatnya dia harus bangkit lagi dari keterpurukannya. Stella harus berjuang lagi dari nol. Semua barang-barangnya selama ini sudah dia hibahkan. Baju yang dibawanya pun seadanya, hanya 1 koper. Tak lama Stella menemukan kontrakan yang cocok dengannya, dekat dengan stasiun, dan itu memudahkannya untuk mencari kerja di Jakarta dengan jasa kereta api. Sebenarnya Stella lebih nyaman bekerja di sekitar Tangerang, dan berat jika harus bergelut dan berdesak-desakan di kereta api saat bekerja di Jakarta. Namun, karena tekadnya bulat, bulan ini harus mendapatkan pekerjaan. Stella pun nekat untuk terus berusaha. Akhirnya dia diterima bekerja di perusahaan IT sebagai marketing IT dengan gaji yang lumayan besar bagi karyawan baru. Stella menjalaninya. Hari demi hari mulai terlihat ketidaknyamanan dan Stella memutuskan hanya menunggu sampai gajian tiba. Dan dia langsung hengkang dari kantor itu. Pekerjaan dan kondisi situasi yang tidak cocok dengan prinsip Stella membuatnya tidak betah. Sambil mencari-cari pekerjaan lain,
Akhirnya dia pun mendapatkan pekerjaan baru di daerah Tangerang. Stella sangat bersyukur karena kantornya dekat dengan tempat tinggalnya. Sebuah perusahaan jasa internet. Stella menikmatinya dan bertemu banyak teman baru di sana. Sesekali Stella merasa dirinya telah cukup umur. Stella masih berkutat dengan jati dirinya dan masih mencari arti sebuah hidup. Kadang dia pun berpikir untuk menikah, namun masih belum ada seseorang yang membuat hatinya terketuk. Tidak jarang teman-temannya mengejek dan meledeknya. Namun, Stella tetap fokus memperbaiki diri. Dan sedikit-sedikit mulai menabung lagi dari awal. Dia mulai membeli perabotan baru dan baju baru sesuai kebutuhan. Stella pun mulai menata hidupnya untuk lebih menghargai hidup. Dia mulai ingin mencari tahu arti sebuah keikhlasan hati. Dan hatinya pun tertarik untuk mendalami agama. Selama ini, Stella merasa jauh dari agama dan jarang sholat. Hatinya telah membeku semenjak orang tuanya meninggal dunia. Dirinya merasa telah terbiasa dengan kesendirian dan kehampaan. Namun, masih ada rasa yang mengganjal hatinya. 2 hari lagi bulan suci Ramadan. Stella memutuskan untuk mengunjungi beberapa masjid untuk beribadah dan lebih dekat mendekatkan diri. Setelah pulang kerja, selama bulan Ramadan, Stella menyempatkan diri untuk salat tarawih dan mengaji. Sedikit demi sedikit, mulai ada rasa ketenangan dalam hatinya, dan Stella semakin tertarik mempelajarinya. Tak jarang dia bertemu dengan orang-orang baik di masjid, dan sempat ngobrol bersama. Stella bertemu dengan seseorang ibu-ibu yang mirip dengan almarhum mamanya. Ibu Butet panggilannya. Tinggal di kawasan Depok dan memang berencana itikaf di masjid selama bulan Ramadan. Ibu Butet selalu tepat waktu dalam beribadah dan jiwanya yang baik hati membuat Stella merasakan punya seorang ibu lagi. Semakin mencari dan semakin penasaran dengan semua yang telah direncanakan Tuhan. Tadinya Stella merasa dia orang yang paling sengsara dan tidak beruntung. Namun, di balik kekecewaannya, Tuhan sudah berbuat baik dan telah mengabulkan doa-doanya selama ini. Tidak membiarkannya luntang-lantung tidak jelas. Walaupun Stella sempat merasa tidak tahu arah. Namun selalu ada saja kejadian yang membuatnya tersadar kalau semua yang telah dialami saat ini mungkin memang merupakan sebuah pembelajaran hidup yang memang harus dilalui untuk menjadikan Stella wanita yang kuat dan tangguh. Sedikit demi sedikit hatinya mulai terbuka dan mulai bersikap lebih bijak dalam menjalani hidup. Segala sesuatunya yang telah dialami pasti ada maksudnya, dan itu harus dijalani dengan ikhlas. Hari demi hari, bulan telah berlalu. Bulan suci yang telah berlalu membuat Stella belajar selama ini dan mulai menata hidupnya untuk lebih baik lagi dan lebih berserah diri. Dengan aktivitasnya bekerja, berkumpul dengan teman-temannya, dan sesekali menulis cerita. Kadang juga Stella mengambil cuti untuk sekedar jalan-jalan ke tempat yang baru bersama temannya. Berpetualang memang sudah dilakoninya sejak dulu. Namun, karena keterbatasan waktu yang membuatnya kadang membatalkan rencananya.
Tak jarang juga temannya yang tadinya sudah sama-sama berencana berpetualang dengannya secara tiba-tiba membatalkan sepihak. Itu yang membuat Stella sering pergi sendiri, walaupun hanya sekedar mencari barang-barang yang diinginkannya. Bersambung.